para ustadz dan istrinya serta anak sekalian untuk mengawali sholat istisqa ini. Marilah kita beristighfar bersama-sama. Nastaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullah an khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتنا. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat seluruh ustadz dan ustazah, dewan guru, alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul di lapangan depan kantor KMI yang insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sayanzilu alaina rizqan minas sama', akan menurunkan rezeki dari langit berupa air hujan yang akan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Insyaallah salat istisqa ini akan kita laksanakan, yang mana pada rakaat pertama kita akan bersama-sama bertakbir sebanyak 7 kali setelah Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Sadaqallahul azim. Para ustadz dan ustadzah, karyawan dan karyawati, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Medan Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan kasih sayangnya kita masih dikaruniai umur panjang dan bisa menikmati karunia hidup di muka bumi ini. Hari ini kita berkumpul dalam kebersamaan, bermunajat mengetuk pintu langit, mengharap keberkahan turunnya hujan untuk keberlanjutan kehidupan bumi. Bumi telah memberikan kita tempat hidup untuk tumbuh dan untuk berbagi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan suka maupun duka, bahagia ataupun sengsara, kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kesadaran bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir dan kehendaknya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada alam
dan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah contoh terbaik dalam menjaga bumi ini. Beliau merawat dan melindungi bumi ini dengan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita cara menjaga keseimbangan ekosistem, merawat sumber daya alam, menghindari pemborosan, dan merawat tumbuhan serta hewan yang ada di bumi ini. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bukti ketaatan dan cinta kita terhadap salah satu perintahnya, serta bentuk penghormatan kita terhadap ajarannya yang penuh kasih kepada alam semesta ini. Kemudian tidak lupa, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya ketakwaanlah yang mampu mendorong kita merawat dan melindungi bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai khalifah, pemimpin di bumi ini, yang berarti kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindunginya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam misi menjadi khalifah di bumi berupa merawat dan melindungi alam semesta, kita telah diingatkan oleh Allah untuk tidak berbuat kerusakan setelah Allah menciptakannya dengan sesempurna ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang baik. Saat kita mendengar perintah tersebut, maka Allah pun sudah mengingatkan dampak yang terjadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Astaghfirullahalazim. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagaimana dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang harus menjadi bahan muhasabah atau introspeksi kita semua adalah bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita. Apakah tanda-tanda kerusakan sudah terlihat? Apakah dampak negatifnya sudah kita rasakan? Jika kondisi itu sudah mulai terlihat, sudah dirasakan dan dialami, maka sudah seharusnya kita segera menyadarinya dan menguatkan keseriusan untuk lebih menjaganya. Semua itu harus diawali dari setiap individu yang kemudian akan menjadi sebuah gerakan bersama untuk merawat lingkungan, untuk berkelanjutan kehidupan. Kemarau panjang yang saat ini kita rasakan juga harus menjadi bahan evaluasi bagi kita. Kondisi cuaca yang kian tidak menentu, siklus musim penghujan dan musim kemarau sulit diprediksi. Musim dan suhu panas bumi semakin tinggi akibat dari semakin gundulnya pegunungan dan tandusnya lahan, dampak penebangan pohon secara masif dan sembarangan. Ketika musim hujan datang, bencana pun sudah mengintai seperti tanah longsor karena tidak ada serapan air dan pohon yang menguatkan tanah, sehingga air mengalir dengan cepat dan kemudian mengakibatkan banjir. Hal itu diperburuk dengan menggundungnya sampah dan kurangnya kesadaran dalam mengelolanya. Semua saling berkelindan, berkaitan erat menjadi satu dan mengakibatkan dampak negatif yang akibat buruknya akan kembali kepada kita. Maka dengan itu, perlu keseriusan kita untuk merawat bumi ini sehingga air akan bisa tetap mengalir membawa rahmat bagi alam semesta. Di antaranya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menebang pohon sembarangan, serta memperkuat reboisasi,
menanam kembali hutan yang gundul atau tandus agar bumi ini tetap hijau dan sejuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan besarnya manfaat menanam pohon yang bukan hanya bisa menyeimbangkan ekosistem wa dirra lana ad-dar'a wa anzil alaina min barakatis samaa alaina midrara wa yaltasilu fil wadi idza sala yusabbihu lirra'di wal barq. Ibadallah. Lagi lo.